Di sore saya pergi jalan ke alun-alun dengan motor. Karena hari sudah menjelang malam saya pulang. Sebelum saya berniat karena tadi mama berpesan tolong kalau pulang beli serabi. Akhirku temukan warung yang jualan surabi. Karena yang jual masih muda Mbak Surabi 10. Ditunggu ya mas, aku kaget suara lembut banget lalu perhatikan ternyata orang yang jualan cantik dan masih muda tapi itu menarik bagi payudara ukuran kira-kira 36 C. Aku mulai basa-basi. Akhir saya tahu nama Ratna 21 tahun tinggi 170 berat badan 45 kilogram asal Semarang. Ia di sini membantu budenya jualan. Sebetul dia ingin melanjut ke perguruan dia pembukaan pendaftaran. Suatu sore hari saya melihat dia di pinggir lalu. Saya hampirin dia saya Ratna ya mas oh mas Adia yang seminggu beli surabi. Perkenal nama saya Adi Wicaksono. Saya seorang ahli di perusahaan asing di Jakarta perawakan saya tinggi tubuh 185 berat badan 60 kilogram. Saya Adi dari mana Rat? Ratna habis daftar kuliah mas. Saya sekarang mau kemana? Ratna ya mau pulang mas. Tapi angkot nggak ada yang lewat. Adi gini ikut saya naik motor. Hitung irit ongkos lagi pula kita searah. Ratna takut ngerepoti masnya saya, enggak kok Ratna ya dah saya nebeng pulang sama mas deh saya matikan motor langsung saya buka-buka bagasi buat ambil helm buat Ratna. Setelah Ratna memakai helm kita jalan pulang, dalam perjalanan pulang kami mengobrol. Rat Julia ngambil jurusan apa Ratna kedokteran. Saya wih keren berarti calon dokter masnya bisa aja saya jangan panggil mas dong panggil saya Di aja saya belum terlalu tua biar tambah akrab juga. Oke deh mas. Salah Adi. Nah kan enak didengarnya. Dia ada yang marah nggak kalau Ratna boceng sama Adi? Meng kenapa Rat? Ratna tadi waktu ngeluarin helm pasti punya pacar Adi. Saya ketawa hah? Hah? Iya Adi mah malah ketawa. Ini helm ada punya cewek ya? Cowok namanya Andi nama mirip sama aku dia senior aku di kantor jadi helm ini punya dia kalau berangkat aku nyaper dia pakai helm ini. Oh begitu ya begitu jawabku saya tuh nggak punya pacar jadi. Tenang aja Rat gak akan ada yang marah setelah sampai rumah budenya Ratna. Kita tukeran kontak sekitar 1 seminggu kemudian dia nelpon aku ada apa Rat Bisa minta tolong gak saya? Minta tolong apa? Aku tadi kesasar naik angkutan saya kok bisa Ratna tadi ketiduran di bis jadi turun stasiun kota terus dompet aku ketinggalan di rumah. Ya dah jemput sekarang ya Ratna makasih ya Di. Sampai stasiun kota Ratna sudah menunggu saya. Ayo kita pulang di jalan pulang saya kelaparan karena saya belum makan malam. Saya Rat kita makan dulu ya Ratna oke kebetulan saya juga. Saya melihat ada tukang nasi goreng, kita makan. Nasi goreng ya, akhir kita berhenti tukang nasi goreng. Kita makan nasi goreng setelah kita lanjut pulang ke rumah budenya Ratna. Sampai Bude Ratna, untung kamu pulang ngenduk. Maaf Bude saya pulang kemalaman. Neng kamu siapa ya? Saya Adi Bude, teman Ratna. Kamu ajak kemana sampai pulang kemalaman begini? Bukan begitu Bude. Adi yang jemput Ratna setelah saya kesasar naik bis terus kehabisan uang. Lagian kamu nduk lain kali kuliah tuh bawa dompet ya pagi tadi Ratna takut telat buru-buru jadi dompet nggak kebawa. Untung ada Na Adi, Neng mampir dulu ngopi. Saya makasih Bude saya pamit pulang. Pacarmu ya nduk? Bukan. Bude orang baru kenal 1 minggu apalagi saya ke Jakarta buat kuliah bukan buat cari pacar. Pacaran ya nggak apa-apa tapi jangan lupa sama kuliahnya. Kelihatan Adi itu orang baik dan lumayan ganteng kayak Pak Dek waktu masih pacaran sama Bude. Dari mana Bude bisa tahu Bude feeling orang tua? Udah Ratna mau mandi lalu tidur. Dibilangin palahnya yel. Sore hari saya sengaja menjemput Ratna depan kampus. Dia kaget waktu saya sudah di depan kampus. Ratna lo Adi ngapain kamu di sini? Jemput kamulah biar kamu pulang aman gak kesasar lagi. Ratna Adi bahas itu lagi kan saya malu jadinya. Aku ketagihan menjemput Ratna setiap sore, tapi kalau mau Ratna jalan, makan dan nonton saya harus izin sama budenya. Jangan kemalaman pulangnya. Waktu liburan semester tiba Ratna ingin pulang. Tujuannya karena kangen sama orang dan suasana kampungnya asri. Tak terasa akan kembali kuliah. Akhirnya Ratna kembali ke Jakarta pada sore ia minta dijemput di stasiun kereta. Ratna, Adi minta tolong dong. Adi lo kamu di mana? Aku lagi di stasiun tolong minta dijemput dong. Adi siap aku meluncur. Ditunggu ya kali ini menjemput Ratna dengan mobil. Karena bawaan Ratna pasti banyak. Adi menelpon Ratna Rat kamu di mana? Aku di pintu selatan. Oke aku ke sana ya setelah ketemu Ratna. Adi wih.
Banyak banget bawanya, apa isinya Rat? Ratna nggak tahu ibu sama bapak ini dibawa sekalian buat oleh-oleh. Yuk ke parkiran. Waktu di perjalanan Ratna menuju arah parkiran motor. Ratna kesini ngapain ke situ? Bukan kamu bawa motor. Aku udah biasanya kalau dari kampung biasa bawa makan macam jadi bawa mobil ih. Keren dah punya mobil. Mobil inventaris kantor. Asyik naik mobil. Kamu seneng banget. Berarti besok kalau kuliah dijemput pakai mobil auto bikin temen ciwek-ciwek iri. Aneh. Pulang yuk. Di perjalanan dia banyak cerita tentang pengalaman pulang kampung. Sampai di rumah Bude. Mobil siapa ini kok berhenti di sini? Pas dibuka pintunya Ratna langsung berteriak. Bude, Ratna kangen. Adi, assalamualaikum Bude. Ini mobil Mudi, mobil inventaris Bude. Kapan-kapan Bude naik mobil? Kalau sekarang mau nggak Bude? Kamu capek nggak? Aman Bude. Ayo Bude aja Pak De juga tambah seru. Kita semua mampir ke rumah makan. Kita makan sambil ngobrol santai. Setelah makan kita kembali ke rumah. Seiring waktu berjalan aku memiliki perasaan sama Ratna. Aku coba mendekati dari Bude dan Bude ngasih lampu hijau. Aku mulai lebih intens mendekati Ratna dengan antar jemput, ngajak makan, jalan-jalan dan nonton film yang baru keluar. Lambat aku memantapkan hati untuk mengungkap perasaanku pada Ratna. Ku coba cari waktu yang tepat tetapi belum nemu. Akhirnya jadi dokter di rumah sakit terkenal di Jakarta. Saat ku ajak ke taman Rat Adi ngomong apa kok kayak penting banget. Dokter Ratna mau nggak jadi pacar Adi? Gimana ya Di? Dia berpikir sejenak lalu ia mengangguk setuju. Aku berteriak lalu ku peluk Ratna dan Ratna tak menolak. Akhirnya ku kasih kabar ke Bude. Bude seneng sekali. Akhirnya kami resmi berpacaran. Hari pertama seperti kuantar dia ke rumah. Kami berdua melakukan chat. Lama-kelamaan hubungan kami makin dalam. Waktu H-2 sebelum lebaran Ratna mau pulang kampung, aku mengantar sampai kampungnya. Sekalian kenalan sama Kemer. Selang perjalanan saya menanyakan perihal keluarga Ratna. Kami sampai di kampung Ratna pukul 4 pagi. Rumah kau yang itu depan yang beneran rumah mewah amat. Gak biasa gimana di garasi penuh dengan mobil bagus rata-rata plat luar kota itu mobil orang tua semua. Bukan kayak kakakku semua pada mau lebaran di sini. Setelah kami parkir, ayo kenalan sama orang dan kakak-kakakku. Kami disambut kedua orang tua Ratna. Halo Om dan Tante, perkenalan nama saya Di, pacar Ratna. Ayo masuk, mau minum teh atau kopi? Saya terserah Tante aja. Kalau gitu kopinya, maaf Tante jadi ngerepoti. Enggak, justru Tante dan Om yang ngerepoti. Kamu mau nganterin anak bungsu Tante dan Om? Maaf saya waktu tahun dulu kebetulan ada kerjaan yang bisa ditinggal. Oh begitu, ternyata orang tua ramah sekali. Kemudian saya kenalan kakak Ratna. Kakak pertama namanya Budi, seorang ahli bedah. Kakak perempuan nama Rati, seorang ahli kandungan. Kakak ketiga nama Setio, seorang polisi. Semua kakaknya sudah menikah dan juga semua ramah. Kak Rati ngomong kapan mau ngelamar Ratna. Aku kaget, secepat Kak, jangan lama-lama nanti ketua lo nikahnya. Jam 5 kami sholat subuh di masjid setelah mereka jalan-jalan. Saat bapak sama ibu Ratna tidak ikut. Di ruang keluarga bapak dan ibu sambil ngobrol. Saya menghampiri mereka, Tante dan Om. Ada yang saya Om dan Tante. Ada apa Di? Gini Om dan Tante, sebenarnya saya kesini bertujuan untuk melamar Ratna. Jadi saya minta izin dulu mungkin bulan saya kedua orang tua biar secara resmi melamar Ratna. Kami berdua nggak masalah, tapi sudah tanya Ratna. Iya, nanti saya ngomong sama Ratna. Setelah masa cuti bersama habis saya dan Ratna pulang, saya mancing, Rat, kalau aku ngelamar kamu mau nggak? Aku sih mau aja, ya udah besok bulan depan ke kampung dan secara resmi. Akhir lamaran dilakukan, kami menikah di rumahnya Ratna. Kami melakukan resepsi yang cukup megah. Setelah menikah kami bulan madu ke Korea dan Jepang. Setelah diketahui bahwa Ratna hamil, kebahagiaan kami bertambah. Ratna melahir bayi laki-laki yang imut dan lucu. Akhir saya putus untuk membeli apartemen supaya bayi kami bisa aman dan nyaman.